Halo teman-teman YouTube, kembali lagi di channel saya, Ana Agung Dwi Arsana. Sekarang saya mau bahas tentang kerusakan televisi. Jadi kerusakan televisi yang akan saya bahas saat ini itu sering sekali ditanyakan oleh teman-teman kita di YouTube. Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya bagaimana memperbaiki TV yang gambarnya nggak ada, terus suaranya ada. Ada juga yang bertanya tentang bagaimana memperbaiki TV yang standby gitu ya. Dia menyala, indikatornya ada, tapi gambarnya itu nggak ada sama sekali. Maksudnya dia lampu indikator di pojokan itu ya, biasanya warna merah, warna biru, warna hijau, itu dia menyala. Tapi gambar atau suara mungkin nggak ada sama sekali gitu. Jadi hari ini kita akan bahas itu, karena banyak sekali teman-teman yang salah mengartikan kerusakan televisi, yang mungkin sebenarnya rusaknya gambarnya nggak ada, dia katakan mati total gitu. Karena saya sering sekali mengalami, jadi pada saat saya berkunjung ke rumah teman saya bertanya, saya punya TV mati total, bisa nggak diperbaikin? Setelah saya cek, ternyata TV-nya nggak mati total. Ternyata indikatornya menyala. Nah, teman saya ini berasumsi bahwa TV yang tidak berfungsi itu dikatakan mati total. Padahal sebenarnya kata-kata mati total itu ditujukan kepada kondisi TV yang benar-benar nggak menyala gitu ya, nggak ada indikatornya, terus suara nggak ada, pokoknya semua tanda-tanda kehidupan, pokoknya semua tanda-tanda yang bikin kita tahu TV itu menyala itu nggak ada sama sekali, indikator, layar, suara itu ya, itu yang dikatakan mati total. Sama seperti yang saya hadapi sekarang, saya punya TV dengan merek Sanken. Jadi ini merek TV-nya Sanken. Hal pertama yang saya akan cek pada TV Sanken ini adalah kita cek kondisi bautnya di bagian belakang. Kenapa saya mengecek kondisi bautnya? Karena saya ingin mengetahui apakah TV itu pernah dibongkar atau tidak. Itu sangat penting bagi saya, mungkin bagi teman-teman teknisi juga penting ya. Karena apa? Karena kita mengetahui bahwa TV itu pernah diapain sebelumnya gitu ya. Jadi kalau sudah bautnya pernah dibuka atau segelannya kayak ini ada segelan Sanken ya. Ada segelan Sanken yang bautnya sudah pernah dibuka. Jadi setidaknya kita tahu bahwa mesinnya mungkin pernah diapain gitu ya. Kita coba nyalain. Tapi setelah saya nyalain, itu lampu indikatornya menyala ya. Lampu indikatornya menyala merah. Mungkin kurang jelas ya. Dan ini tandanya TV-nya bukan mati total. Kita bisa mengetesnya apakah lampu indikator ini berfungsi ke mesin dengan memencet tombol powernya. Jadi saat saya memencet tombol power, lampu merahnya padam. Itu artinya mesinnya bekerja dan tegangan ada ke mesinnya gitu ya. Saya akan bongkar TV ini dan mengecek apa yang terjadi di dalamnya. Oke, bautnya hilang. Jadi ada baut hilang. Itu tandanya TV ini pernah dibongkar ya. Dan bautnya itu berbeda di setiap tempatnya. Yang seharusnya bautnya bentuknya runcing gitu ya, ini malah baut yang biasa. Oke teman-teman, ini adalah tampilan mesin TV-nya. Jadi mesinnya hanya satu blok ini aja, yang artinya itu power supply, ini bagian power supply, menyatu dengan bagian mesin. Jadi ini yang ada kapasitor besar ini adalah power supply-nya, termasuk dengan trafonya. Dan yang IC berpendingin ini adalah IC utamanya. Jadi ini blok mainboardnya gitu ya, mesin utamanya gitu. Dan ini ya, IC yang panjang ini adalah amplifier. Kenapa saya langsung tahu bahwa itu amplifier tanpa melihat kodenya? Karena IC ini dekat dengan konektor speaker. Jadi langsung aja saya bilang itu IC amplifier gitu ya. Nah, bagaimana cara mengecek TV ini apa rusaknya? Padahal tadi lampu indikator menyala. Sebenarnya gampang aja.
langkah utama sebelum kalian membongkar, itu kalian bisa mengecek panelnya terlebih dahulu. Jadi langkah ini sebenarnya salah ya. Jadi kita akan balik dulu layarnya. Oke, saya nggak tahu teman-teman bisa ngelihat atau enggak dengan jelas ya, karena memang layarnya gelap, lampu indikator masih menyala. Saya akan coba untuk menekan tombol powernya, sehingga lampu indikator dia mati ya. Oke. Kalian bisa memastikan ini rusaknya apa sebelum membongkar TV dengan cara memberikan lampu LED ke bagian layarnya gitu ya, pada saat menyalakan. Saya akan ulang. Saya akan dekatkan kamera saya. Oke. Kalian akan melihat ada perubahan cahaya di layar pada saat saya menekan tombol power. Coba diperhatikan. Saya akan naikkan ISO-nya. Ya. Perhatikan layarnya saat saya menekan tombol power. Saya akan tekan tombol power dalam waktu 1, 2, 3. Oke. Kalau kalian bisa memperhatikan, itu dia ada tulisan di layarnya saat saya memberikan sinar lampu gitu ya. Saya akan ulang. Ya. Lihat. Oke, ada tulisan ya. Nah, itu dia. Itu mungkin cukup jelas. Nah, itu artinya TV ini memang tidak benar-benar mati total ya. Jadi TV ini hanya rusaknya itu dia backlightnya yang mati. Jadi TV-nya hidup, hanya lampu layar belakangnya aja yang mati. Yang artinya kita tidak usah repot-repot untuk mengobrak-abrik mesinnya. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa TV-nya sudah pernah dibongkar, namun kalau saya perhatikan di sini, mesinnya atau mainboardnya di sini itu tidak ada yang diobrak-abrik gitu ya. Jadi mesinnya tidak ada bekas solderan. Saya nggak tahu kenapa casingnya dibuka, apa yang mau dilakukan, kenapa casingnya dibuka itu saya nggak tahu. Yang jelas di sini belum ada bekas solderan. Nah, setelah kita tahu backlightnya yang rusak, maka kita harus mengecek di bagian backlight. Mana di bagian backlight dari semua ini? Kalian bisa memperhatikan kabel backlight itu adalah yang ini. Ini ya, yang putih merah ini. Karena ke bagian layar itu cuma ada dua aja, yaitu LVDS-nya atau kabel yang banyak intinya ini ya. Itu adalah kabel ke panel LCD dan ini adalah backlight-nya. Karena tidak ada lagi kabel menuju ke dalam layar kalau merek Sanken gitu ya. Hanya dua ini aja. Pastikan tegangan ada. Oke, saya copot dulu nih. Pastikan tegangan ada di konektor kabel merah dan putih ini. Saya akan tes. Yang jelas dalam pengukuran tegangan ke backlight itu TV harus dalam kondisi menyala. Menyala dalam artian seperti tadi ada gambarnya gitu ya, walaupun samar-samar. Kita kondisikan TV-nya di kondisi yang samar-samar tadi. Lalu ambil probe avometer, disetel ke posisi tegangan, dan salah satu probe saya hubungkan ke ground dan satunya saya ukur ke konektor ini. Oke. Ringnya, ingat ringnya. Jadi di konektor ini ada tegangan ya, kalian bisa lihat. Di salah satu
kakinya itu ada tegangan sebesar 12 volt. Tadi lebih tinggi ya. Dan sekarang 12. Tadi sebelumnya 19 kalau nggak salah. Nah, itu artinya tegangan memang ada ke backlight. Lalu kenapa backlightnya nggak nyala? Bisa aja backlightnya yang mati, bisa aja lampunya yang memang mati, benar-benar mati gitu ya. Jadi saya akan bongkar langsung layarnya sehingga bisa melihat backlight bagian dalamnya. Oke teman-teman, setelah dibongkar kalian bisa lihat ternyata backlightnya sangat sedikit sekali. Berbeda dengan TV yang pernah saya bongkar bersama Dodo, itu backlightnya banyak sekali. Kita akan buka reflektornya dan lihat apa yang ada di belakang reflektor ini. Wow. Kita dapat surprise door prize teman-teman. Jadi ternyata ini backlightnya sudah bukan backlight asli. Jadi kenapa saya katakan bukan backlight asli, karena kalian lihat sendiri ini lampunya bukan standarnya TV Sanken-nya ya, karena ini sudah ada solderan. Oke, sekarang saya mau ngetes apakah backlight ini menyala. Nah, untuk memastikan bagaimana backlight ini menyala atau tidak ya, jadi saya berasumsi bahwa satu LED ini tegangannya adalah 3 volt. Jadi LED standar yang dijual di pasaran itu ada 2, 3 volt dan 6 volt. Jadi saya menggunakan tegangan terendah. Oke, kalau LED-nya 3 volt per biji, jadi kalau saya menggunakan satu jalur ini ya, 1, 2, 3, 4, 3 kali 4 artinya 12 volt. Maka saya menggunakan power supply variabel saya. Kalian bisa juga mendapatkan power supply buatan saya di link yang sudah saya sertakan di keterangan video ya. Jadi power supply ini tegangannya bisa diatur dari 1,5 volt hingga 40 volt. Sangat cocok sekali untuk mengetes backlight. Jadi kita akan tes apakah backlight ini mati. Jadi positif saya taruh di positif dan negatifnya mungkin paling ujung. Oke, nggak nyala. Kita akan coba tes tegangan per biji LED dengan mengubah tegangan power supply saya ke 3 volt. Ya mungkin biar amannya ke 2,5 volt dulu dah. Oke, saya akan tes. Nggak mau ya. Berarti satu biji LED bukan 3 volt. Kita akan ubah menjadi 6 volt, tapi saya setel di sini 5. Saya akan coba. Oke, LED-nya menyala ya. Saya akan naikkan ke 6 volt dan menyala. Ini menyala. Jadi kita tes LED yang lain. Ini nggak nyala. Oke, satu LED tidak menyala. Yang ini tidak menyala. Mungkin itu yang menyebabkan keseluruhan LED ini mati gitu ya, karena rangkaiannya dia seri. Kalau seri, salah satu LED saja mati, maka semuanya akan mati gitu. Dan sekarang saya akan coba untuk menggantikan LED yang tidak asli ini dengan LED 6 volt. Saya akan ambilkan spare partnya. Jadi teman-teman, ini adalah spare part LED yang tegangannya adalah 6 volt. Saya akan coba copot
LED ini dan ganti dengan spare part LED 6 volt ini. Kita kasih flux dulu biar mudah mencair deh. Oh, LED-nya ada bendolannya. Kita akan blower untuk mencopot LED ini. Oke, LED-nya udah copot. LED-nya udah copot ya. Ukurannya sangat kecil sekali. Dan sekarang saya akan coba gantikan LED-nya. Ini LED-nya, kecil sekali. Jadi sebelum memasang, sama langkah-langkahnya ya. Kalian berikan dulu flux di bekas ininya, bekas timah ini. Kayak gitu aja. Apakah harus dengan blower? Oh ya, jatuh. Apakah harus dengan blower mengganti LED seperti ini? Enggak juga sih. Kalian bisa pakai solder juga, tapi solder agak susah sebenarnya. Oke. Saya akan taruh dulu di sebelah sini karena saya akan memanaskan timahnya. Pastikan juga positif negatif LED-nya nggak kebalik ya. Saya akan blower lagi sampai timahnya mengkilap, baru saya pindahkan LED-nya. Oke, sudah mengkilap dan saya akan pindahkan LED-nya. Udah ya, cukup segitu aja. Dan kalian bisa tes apakah LED ini sudah tersolder atau tidak dengan menggeser-gesernya. Oke, kayaknya udah. Lalu untuk lebih pasti lagi, kalian bisa mengetesnya langsung dengan adaptornya. Oke, teman-teman, LED yang kita ganti sudah menyala. Dan lensa yang tadi kita copot, ini ya, kita bisa pasang lagi ke tempat semula. Mungkin agak kurang pas, tapi kita pasang aja dengan menggunakan lem epoksi. Apakah bisa menggunakan lem lain selain lem epoksi? Ini lem epoksi ya. Jadi kalau menggunakan lem lain, itu dia akan berpengaruh. Mungkin aja lepas nantinya, mungkin aja nggak kuat lemnya. Karena lem epoksi ini tahan terhadap panas. Ini sih sering disebut dengan lem besi gitu ya. Jadi ada dua campuran, bagian hitam dan bagian putih. Putihnya ini adalah pengerasnya atau hardenernya. Saya akan campurkan dulu. Jadi saya campurkan seperti ini, hitam dan putih ya. Jadi kita campurin dulu lem epoksinya. Setelah bercampur, kita tempel di kaki-kaki lensanya dan kita pasang ke LED-nya. Oke, sambil nunggu lem epoksinya kering, kita akan coba untuk nyalakan LED ini, backlight ini, satu lonjor ya. Maksudnya biar tahu bahwa backlight keseluruhan itu menyala. Jadi kita ulang lagi, 6 volt kali 1, 2, 3, 4, 6 kali 4, 6 kali 4, 24. Jadi kita setel 20 volt dulu biar aman. 20 volt, lalu pasangkan positif di positif dan negatifnya di negatif. Oke, nyala.
Jadi lonjor pertama itu menyala, dan lonjor kedua itu juga menyala ya. Jadi kalau kita nyalakan semuanya, berarti sudah normal. Karena tadi tidak bisa menyala di sini ya. Tapi sekarang sudah menyala dengan normal. Oke. Seperti ini. Dan sekarang kita akan coba untuk rakit kembali backlight ini, lalu mengujinya dengan rangkaian backlight aslinya ya. Jadi mesin TV-nya kita langsung uji. Saya akan rakit dulu. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video saya hari ini. Jadi TV yang tadinya kelihatan seperti standby, TV yang tadinya kelihatan seperti tidak menyala atau mati, atau mungkin bisa aja dibilang mati total oleh orang yang memang kurang paham ya, karena layarnya memang nggak ada gambarnya. Dipencet tombol power itu malah mati lampu indikatornya. Sebagian TV ada yang kalau powernya dipencet itu mati, sebagian TV ada yang dipencet malah dia tetap menyala gitu ya. Jadi hanya dengan memperbaiki satu buah LED aja, kita sudah bisa membuat TV LED Sunken ini menyala. Mungkin kalau kalian punya problem yang seperti ini, jadi lampu indikatornya menyala, tapi gambarnya nggak ada, kalian bisa coba-coba untuk mengecek, siapa tahu backlightnya aja yang mati gitu ya. Oke, terima kasih udah menyaksikan video ini, dan mungkin kalian bisa share ke teman-teman kalian yang mungkin memiliki problem yang sama dengan saya saat ini gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.